Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Sudah pada siap memulai pembelajaran hari ini? Ya, harus sudah siap ya. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu apa itu gambar di samping? Ya, gambar sampah yang berserakan. Nah, materi hari ini berhubungan dengan gambar tersebut, yaitu materi pencemaran lingkungan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, apa penyebab pencemaran lingkungan, akibat atau dampak dari pencemaran lingkungan, dan cara mencegah pencemaran lingkungan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu agar peserta didik dapat mengetahui apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan, dapat mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan, dapat mengetahui penyebab dari pencemaran lingkungan, dan dapat mengetahui akibat atau dampak dari pencemaran lingkungan dan cara mencegah pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, coba kalian simak materinya baik-baik dan perhatikan baik-baik ya. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan yaitu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya, sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu yang paling krusial. Nah, berikut ini merupakan macam-macam dari pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran udara. Nah, macam-macam pencemaran lingkungan yang pertama yaitu ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Nah, pencemaran air ini yaitu dapat berupa yang pertama itu limbah industri, yang kedua itu limbah rumah tangga, yang ketiga itu limbah minyak, dan yang terakhir itu ada insektisida dan pestisida. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air ini yaitu yang pertama dapat menyebabkan banjir, yang kedua dapat membuat sumber penyakit, dan yang terakhir yaitu kekurangan sumber air bersih. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ada yang tahu? Nah, cara mencegah pencemaran air yaitu yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan yang terakhir yaitu menanam pohon. Bagaimana pendapat kalian setelah kalian melihat gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan tentang pencemaran yang terjadi di lingkungan? Sangat miris bukan? Ya, tentu saja ya. Pada gambar yang telah Ibu tampilkan tadi, itu merupakan salah satu contoh pencemaran lingkungan dari pencemaran tanah. Nah, apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Pencemaran tanah ini dapat berupa limbah rumah tangga seperti bekas kaca, kantong plastik, bekas deterjen, karet bekas, dan lain sebagainya. Adapun limbah pabrik dan hujan asam. Adapun dampak yang terjadi dari pencemaran tanah ini, yang pertama yaitu menimbulkan penyakit
Nah, adapun cara mencegah agar pencemaran tanah itu tidak terjadi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan dari pestisida. Yang ketiga yaitu melakukan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dan yang terakhir yaitu melakukan reboisasi. Dari gambar yang ditampilkan tadi, dapat terlihat ya, itu merupakan contoh dari pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ada yang tahu apa itu pencemaran yang tadi ditayangkan? Ya betul, itu merupakan salah satu dari pencemaran udara. Nah, kalian tahu gak apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya zat asing atau zat pencemar ke dalam udara secara berlebihan. Zat pencemar udara dapat berupa limbah yang bersumber dari transportasi, industri, gas asam, gas buangan pabrik, kebakaran hutan, dan gunung berapi. Nah, bagaimana sih cara mencegah agar polusi udara itu tidak terjadi? Yang pertama yaitu dapat menggunakan transportasi publik. Yang kedua yaitu tidak membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu menghemat energi, dan yang terakhir yaitu memperbanyak tanaman hijau di daerah yang berpolusi tinggi. Untuk memperjelas lagi materi-materi yang telah disampaikan tadi, Ibu akan memberikan contoh dari pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar, dari pencemaran tanah, air, dan udara. Mari simak video selanjutnya. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo.
jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Baik anak-anak, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk hidup di sekitar lingkungannya. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua adalah pencemaran tanah, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Nah, anak-anak, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan pestisida, melakukan reboisasi, melakukan sistem 3R, menggunakan transportasi umum jika bepergian, menghemat energi dan menanam tanaman hijau di tempat-tempat yang memiliki potensi tinggi polusi udaranya. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.